semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, masih bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan ke baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, atba tabi'in, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati pada dosen pengampu pada mata kuliah ini, yang saya hormati kepada para pemateri, yang saya hormati dan banggakan kepada seluruh rekan-rekan, seluruh audiens, seluruh rekan-rekan seperjuangan, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Teh Ayu Inayah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Miftah yang telah mempersilahkan saya Ayu Inayah sebagai pemateri yang pertama. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian pengembangan kecakapan. Adapun pengertian pengembangan kecakapan adalah suatu keterampilan yang dimiliki dengan mensinergiskan fungsi panca indera dan otak kiri sebagai bagian dari kecakapan akademis. Nah, seseorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar atau presentasi bila ia mampu tampil menarik, menyampaikan pengetahuan secara efektif dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta didik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang strategi pengembangan kecakapan. Adapun strategi pengembangan kecakapan ini dianggap perlu. Kenapa? Karena jika terpelihara fisiknya saja, sedangkan akal dan ruh tidak diperhatikan, maka manusia seperti itu hanya kuat fisik atau jasmaniahnya saja, sedangkan hatinya kering dan gersang, dan akalnya tidak berkembang sebagaimana seharusnya. Manusia yang memiliki kelebihan potensi akal. Nah, adapun fase dalam kegiatan pembelajaran ada 4 fase. Yang pertama ada fase motivasi, yang kedua ada fase menaruh perhatian, yang ketiga ada fase pengolahan, yang keempat ada fase umpan balik. Yang pertama ada fase motivasi, yang artinya di sini memberikan kesadaran kepada siswa tentang tujuan yang harus dicapai sehingga siswa tersedia untuk melibatkan diri dalam suatu kegiatan, sebab akan memberikan motivasi bagi siswa untuk berusaha dan memeras otaknya sendiri. Nah, kalau kadar motivasinya lemah, maka siswa cenderung membiarkan permasalahan yang diajukan tanpa ada usaha untuk menyelesaikannya. Jadi, peran guru di sini adalah memberikan motivasi belajar bagi siswa dan mengingatkan akan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua ada fase menaruh perhatian atau attention alertness. Nah, di sini siswa memperhatikan unsur-unsur yang relevan untuk membentuk pola-pola perseptual tertentu dengan memperhatikan hal-hal yang akan dipelajari sehingga konsentrasi menjadi terjamin ya. Yang ketiga ada fase pengelolaan, di mana siswa dapat memahami informasi yang didapat dalam jangka pendek dan mengolah informasi tersebut untuk diambil manfaatnya. Dalam hal ini, siswa harus mengingat kembali siasat atau cara yang pernah digunakan sehingga terpilih siasat mana yang cocok untuk problem ini. Kalau tidak tersedia, maka siswa harus kreatif
menciptakan ide baru paling tidak mengarah kepada tujuan yang dimaksud. Nah, yang keempat ada fase umpan balik atau feedback ya. Merupakan mendapatkan konfirmasi tepat atau tidaknya penyelesaian yang dikemukakan. Nah, karena komunikasi ini dapat meningkatkan atau menurunkan motivasi siswa untuk berusaha keras memeras otak lagi pada lain kesempatan. Nah, fase-fase tersebut dapat diaplikasikan pada kegiatan-kegiatan kemampuan baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan ke pemateri yang kedua. Baik, terima kasih kepada Teh Ayu Inayah yang selaku pemateri pertama, yang mudah-mudahan materi pertama ini dapat dimengerti dan bisa dikerjakan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, lanjut saja ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Teh Fenty. Kepadanya saya persilahkan. Pengembangan pola pikir kognitif. Pembinaan pola pikir kognitif adalah pembinaan kecerdasan dan ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam sebagai penjabaran dari sifat fatonah Rasulullah. Orang yang fatonah tidak hanya cerdas tapi juga arif bijaksana dalam bertindak dan berpikir. Sebab sifat tersebut mampu menangkap gejala dan hakikat di balik semua peristiwa yang ada di sekitarnya, kemudian mengambil kesimpulan sebagai pengalaman dan pelajaran yang berharga. Menurut Toto Tasmara dalam buku yang berjudul Kecerdasan Rohaniyah, mengemukakan bahwa karakteristik yang terkandung dalam penjiwaan sifat fatonah itu antara lain adalah the man of wisdom. Mereka tidak hanya menguasai dan terampil melaksanakan profesinya, tetapi juga sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah kebijaksanaan dalam surat Al-Baqarah ayat 269. Adapun faith in good, mereka sangat mencintai Tuhannya dan dengan petunjuknya merasa hidupnya telah diatur Allah, sehingga tumbuh keyakinan bahwa Allah sebagai tempat sandaran dan bertawakal. Surat Ali Imran ayat 30-31 dan surat Al-Baqarah ayat 139. Adapun creditable and refutable, mereka selalu berusaha untuk menempatkan dirinya sebagai insan yang dapat dipercaya, sehingga tidak pernah ingkar janji atau mengkhianati amanah yang dipikulkan kepadanya. Surat Ar-Ra'd ayat 19-22. Being the best, selalu ingin menjadi yang teladan dan mendampingkan untuk kerja yang baik. Surat Ali Imran ayat 110. Adapun pengembangan sikap dalam pandangan Islam efektif adalah pembinaan sikap mental yang mantap dan matang sebagai pengajaran dari sikap amanah Rasulullah sebagai indikator dari seseorang yang mempunyai kecerdasan dengan sikap yang selalu ingin dipercaya, menghormati dan dihormati. Sikap tersebut hanya dapat tumbuh apabila kita meyakini sesuatu yang kita anggap benar sebagai prinsip yang tidak dapat diganggu-gugat. Menurut Toto Tasmara, di dalam diri yang amanah ada beberapa penilaian yang melekat, yaitu rasa tanggung jawab dengan menunjukkan hasil yang optimal, kecanduan kepentingan, dan sense of urgency. Mereka bahwa hidupnya memiliki suatu nilai yang penting dengan rasa dikejar dan mengejar sesuatu agar amanah dapat diselesaikan dengan baik. Al-Amin ingin dipercaya dan mempercayai, yaitu hidup baginya adalah sebuah proses untuk daily mempercayai. Adapun pengembangan psikomotor yaitu pembinaan tingkah laku dengan akhlak yang mulia sebagai penjabaran dari sifat sidik Rasulullah dan pembinaan keterampilan kepemimpinan yang bijaksana sebagai penjabaran sifat tablik Rasulullah.
Menurut Toto Tasmara mengemukakan bahwa nilai tablik telah memberikan muatan yang mencakup aspek kemudian berkomunikasi, kepemimpinan, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya insani dan kemampuan diri untuk mengelola sesuatu. Adapun pandangan tentang pembelajaran menumbuhkan motivasi, menarik dan perhatian, dan proses pengondisian dan modeling merupakan metode pendidikan modern. Baik, terima kasih kepada Teh Penti yang telah memaparkan materinya, yang mudah-mudahan materi ini dapat dimengerti oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, dalam kesimpulan materi-materi sebelumnya, yaitu materi pertama dan materi kedua, yaitu kesimpulannya adalah kecakapan dalam mengajar atau presentasi adalah keterampilan yang dimiliki dengan mensinergiskan fungsi panca indera dan otak kiri sebagai bagian dari kecakapan akademis. Nah, seseorang dikatakan memiliki kecakapan mengajar atau presentasi bila ia mampu tampil menarik, menyampaikan pengetahuan secara efektif dan meninggalkan kesan mendalam bagi peserta didiknya. Nah, adapun fase di dalam kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut, yaitu fase motivasi. Ada juga fase menaruh perhatian atau attention. Ada juga fase pengelolaan dan fase umpan balik atau feedback, atau bisa disebut juga reinforcement. Nah, begitu. Barangkali kesimpulan yang dapat saya simpulkan, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.